Welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala masukan, saran, motivasi, dan dukungannya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Saya ingatkan kembali kepada Anda yang ingin berlangganan ataupun bergabung bersama channel ini, silakan klik tombol gabung di bawah ini atau bisa langsung di deskripsi video ini. Dapatkan berbagai keuntungan istimewa dengan berlangganan channel ini. Di antaranya, Anda akan mendapatkan nomor WhatsApp khusus dari kami, serta video-video eksklusif dari kami, dan tentu saja berbagai fitur-fitur menarik lainnya. Jadi silahkan bergabung ya. Terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Salam sayang untuk kalian semua. Empat tahun berlalu. Sekarang aku sudah berusia 18 tahun. Aku tumbuh dan besar di jalanan. Aku sudah sangat terbiasa dengan semua itu. Aku sudah terbiasa dengan kehidupanku. Orang tuaku tak pernah mencariku. Mungkin mereka sudah merasa cukup dengan Kristen. Mungkin juga mereka menyesal telah melahirkanku. Kristen juga tak pernah lagi menemukanku. Aku memang sengaja menghindar. Aku berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Aku mencari sesuatu. Aku ingin menemukan sesuatu. Tapi apa? Batinku pilu. Aku mulai merasakan kehampaan. Aku mulai merasakan kejenuhan. Kerja keras telah membuatku jerah. Aku lelah. Tapi aku enggan untuk pulang. Seseorang mencarimu, ucap salah seorang rekan kerjaku. Aku bekerja di sebuah rumah makan kecil sekarang. Siapa? Tanyaku penasaran. Laki-laki rekan kerjaku itu hanya mengangkat bahu, lalu segera berlalu. Aku melangkah keluar rumah makan itu. Seorang laki-laki parlente berdiri menatapku. Kamu sudah besar sekarang. Suara laki-laki itu dengan senyum tipis. Kristen, ucapku berpura-pura tidak terkejut dengan kedatangannya. Dari mana kamu tahu aku di sini? Tanyaku melanjutkan. Aku selalu tahu di mana kamu berada kan? Aku selalu memperhatikanmu dari kejauhan. Selain karena orang tua kita yang memintanya, aku juga memang ingin melakukannya. Jelas Kristen. Lalu kenapa kamu tidak pernah menegurku? Tanyaku lagi. Untuk apa? Kamu juga tidak menginginkan hal itu bukan? Kamu butuh kebebasanmu, dan aku tidak ingin mengganggunya. Balas Kristen. Lalu mengapa sekarang kamu datang? Aku bertanya lagi. Ada banyak pertanyaan sebenarnya di benakku,
tapi aku mengabaikannya. Karena sudah saatnya kamu pulang kan? Kamu sudah belajar banyak di jalanan. Balas Christian mantap. Aku tidak ingin pulang, tegasku. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya Christian. Entahlah, aku juga tidak tahu. Karena itu aku ingin mencari tahunya. Suaraku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Mungkin yang kamu inginkan adalah pulang kan? Kamu boleh mencobanya. Dan jika kamu rasa itu bukan yang kamu inginkan, kamu boleh untuk pergi lagi. Christian berucap sambil dia memutar tubuh untuk segera berlalu. Tunggu, pintaku menahan langkah Christian. Apa orang tua kita masih marah padaku? Tanyaku akhirnya. Sebuah pertanyaan yang sudah lama aku simpan. Mereka tidak pernah marah padamu kan? Mereka hanya tidak setuju dengan pilihan hidupmu. Tapi mereka tetap membiarkan kamu hidup dengan pilihanmu. Mereka sangat menyayangimu kan? Karena kamu adalah anak mereka satu-satunya. Jelas Christian yang membuatku mengerutkan kening. Maksud kamu? Tanyaku dengan nada heran. Banyak yang belum kamu ketahui kan? Dan semua jawabannya ada di rumah kita. Ucap Christian sambil mulai melangkah lagi. Aku terpaku. Aku tidak mengerti maksud Christian. Aku ingin bertanya lebih lanjut. Tapi Christian sudah melangkah terlalu jauh. Menaiki mobilnya dan berlalu dengan cepat. Mamaku memelukku, papaku juga. Mereka memelukku erat. Akhirnya kamu pulang nak. Suara mamaku ringkih. Aku tidak pulang. Aku hanya ingin jawaban. Suaraku sinis, berusaha untuk tidak merasa terharu dengan pertemuan itu. Aku memang selalu sinis jika mengenai orang tuaku. 4 tahun aku tidak bertemu mereka. Aku masih saja merasa sinis. Aku memang memutuskan untuk kembali ke rumah, bukan karena aku kangen, tapi aku ingin tahu apa maksud ucapan Christian tempo hari. Kamu anak mereka satu-satunya kan? Terngiang kembali ucapan Christian. Aku selalu bertanya-tanya, jika aku anak satu-satunya orang tuaku, lalu siapa Christian sebenarnya? Jawaban apa yang kamu inginkan kan? Papaku membuka suara juga akhirnya setelah dia terhanyut dengan keharuannya. Tentang ucapan Christian tempo hari yang mengatakan kalau aku adalah anak satu-satunya mama dan papa. Apa maksud dari semua itu? Ucapku sambil menatap Christian yang juga ikut duduk bersama kami di ruang keluarga. Kamu memang satu-satunya anak kandung kami kan? Tapi kami sangat menyayangi kalian berdua. Christian kami angkat sebagai anak saat dia baru berusia 3 tahun. Kami mengadopsi Christian karena kami sudah menikah lebih dari 5 tahun, namun belum juga memiliki anak. Dan 5 tahun kemudian, mamamu akhirnya hamil. Papa menjelaskan dengan suara seraknya. Aku terhenyak. Setelah kamu pergi dari rumah, kami selalu memantau perkembangan kamu kan? Kami tidak membiarkanmu. Tapi kami tahu, kamu tidak ingin diganggu. Kami hanya ingin kamu mendapatkan kebebasan yang kamu inginkan. Kali ini mama yang berbicara. Kami tahu, kalau kamu merasa terkekang dengan segala peraturan kami. Tapi itu semua kami lakukan karena kami sangat menyayangimu kan? Kami hanya ingin yang terbaik buat kamu.
Lanjut Mama lagi. Dan ketika kami menyadari kalau kamu adalah anak yang butuh kebebasan, kami pun memberikan kamu kesempatan untuk kamu hidup dengan kebebasanmu. Tapi kami selalu memperhatikanmu kan? Kami ingin kamu belajar dari kehidupan ini. Kami ingin kamu tahu bahwa hidup di jalanan itu bukanlah pilihan yang baik. Kami ingin kamu sadar bahwa betapa pentingnya sebuah keluarga. Mama berucap lagi. Aku masih terdiam. Terlepas dari apapun penjelasan Mama dan Papa, terlepas dari apapun alasan dari semua itu, aku tidak begitu memikirkannya. Aku memang telah belajar banyak dari kehidupan. Aku memang telah belajar banyak dari jalanan. Terus terang, memang ada kerinduan yang aku rasakan saat aku berada di jalanan. Tapi, aku tidak ingin memikirkannya. Aku hanya ingin bebas. Aku selalu membayangkan jika aku berada di rumah, maka aku akan hidup dengan tersiksa karena harus mengikuti semua aturan yang ada. Itu satu-satunya alasan mengapa aku tidak ingin pulang selama hampir 4 tahun hidup di jalanan. Dan sekarang aku merasakan kerinduanku yang kupendam selama ini telah terlepaskan. Aku siap kembali di sini, di rumah ini. Mama harap kamu tidak pergi lagi kan? Kami tidak akan memberi peraturan apa-apa lagi buat kamu. Kamu tetap mendapatkan kebebasan kamu di sini. Kamu bebas mengejar mimpi kamu sendiri. Kamu tidak harus menjadi pewaris perusahaan keluarga karena sudah ada Christian. Ucap Mama kemudian. Ya, mungkin memang sudah saatnya aku kembali berada di rumah. Dan aku pun mengangguk setuju. Aku kembali tinggal di rumahku bersama Mama, Papa, dan juga Christian. Aku mulai kuliah dengan mengandalkan ijazah paket yang didapatkan papaku entah dari mana. Aku mulai mengatur ulang hidupku, membuka hatiku kembali untuk kehadiran Mama, Papa, dan juga Christian. Aku dan Christian juga mulai dekat. Kami jadi sering ngobrol sekarang. Meskipun Christian hanya kakak angkatku, tapi aku tetap merasa kalau Christian adalah saudara kandungku. Aku jadi ingat cerita kamu 4 tahun yang lalu. Ujarku pada suatu kesempatan. Kami ngobrol di kamar Christian untuk kesekian kalinya. Cerita yang mana? Tanya Christian. Apa kamu sudah berhasil menggapai apa yang kamu inginkan? Tanyaku mengingatkan Christian tentang pernyataannya 4 tahun yang lalu. Belum, jawabnya singkat. Kenapa belum? Apa masih belum saatnya? Bukankah seharusnya sekarang dia sudah dewasa? Tanyaku bertubi-tubi. Dia memang sudah dewasa sekarang. Bahkan aku juga sudah sangat dekat dengannya. Tapi aku masih belum berani untuk menggapainya. Jawab Christian. Kenapa? Tanyaku penasaran. Karena aku takut dia tidak menyukaiku. Jika aku nekat menggapainya, aku takut dia akan menjauh dan membenciku. Balas Christian. Bagaimana kamu tahu kalau dia menyukai kamu atau tidak? Kalau kamu tidak pernah berani untuk mengungkapkannya. Ucapku lagi. Entahlah kan, aku juga bingung bagaimana cara memulainya. Keluh Christian sendu. Memangnya
Siapa orang yang telah membuat kamu mencintainya begitu dalam, bahkan hingga bertahun-tahun? Aku bertanya kembali, kamu yakin ingin tahu kan? Christian balik bertanya. Aku mengangguk yakin. Tapi kamu harus janjikan bahwa kamu tidak akan marah. Lanjut Christian melihat anggukanku. Marah? Kenapa aku harus marah? Tanyaku dengan kening berkerut. Aku tidak tahu. Tapi aku hanya ingin kamu tidak marah jika aku mengatakan yang sebenarnya. Balas Christian. Katakanlah Chris, dan aku tidak akan marah. Ucapku yakin, karena aku merasa tidak ada yang akan membuat aku marah pada Christian. Orangnya adalah kamu kan? Bergetar suara Christian berucap. Maksud kamu? Tanyaku membelalakkan mata. Yah, aku mencintai kamu kan? Aku mengagumimu sejak kamu kecil. Kan yang lincah, pemberani, kan yang penuh pemberontakan, kan yang selalu ceria. Hal yang tidak pernah bisa aku lakukan selama hidupku. Aku mengagumi kamu kan, dan perlahan rasa kagum itu pun tumbuh menjadi sebuah perasaan suka. Lalu kemudian aku menyadari kalau aku telah jatuh cinta padamu, cinta pertamaku. Jelas Christian yang membuatku merasa sangat shock. Sebenarnya aku ingin mengatakan ini sejak 4 tahun yang lalu kan. Tapi saat itu kamu masih sangat muda. Kamu pasti akan membenciku seumur hidup kalau aku mengungkapkannya saat itu. Tapi sekarang aku yakin kamu sudah cukup dewasa untuk memahaminya. Lanjut Christian lagi yang membuatku kian shock. Aku tertegun menatap Christian lama, lalu segera bangkit dan melangkah keluar dari kamar itu. Aku sedikit membanting pintu. Entah apa yang ingin aku hempaskan. Hatiku bingung, ragu, marah, dan berbagai perasaan berkecamuk di dalam benakku. Christian mencintaiku? Tanyaku membatin. Lalu, apa yang salah dengan semua itu? Hatiku atau cinta Christian? Aku benar-benar bingung.